Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Kemarin sudah pemisah variabel, integral langsung, sama persamaan homogen substitusi sudah kemarin. Kemudian saya janjikan untuk PD linear dan PD Bernoulli dalam video kali ini. PD linear ini. Oke, PD linear. Sebentar saya ganti pena. Oke. PD linear dalam bentuk dy per dx plus py sama dengan q. Jadi bentuk ini, kalau ada bentuk seperti ini namanya PD linear. Ada p, ada q. Di sini p dan q, ya, p, q itu merupakan fungsi x atau konstanta. Bisa fungsi x, bisa konstanta. Maka penyelesaian yang dapat diperoleh, untuk mendapatkan penyelesaiannya, kita harus mengalihkan kedua ruas dengan faktor integrasi. Apa faktor integrasi itu? Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Gunanya untuk mempermudah proses penyelesaian. Faktor integrasi itu E pangkat integral P dx. P itu apa? Ini P. Fungsi x atau konstanta tadi. Seperti itu cara penyelesaiannya. Oke, kita mulai saja dulu. Contoh. Jadi ini ada soal dy per dx min y sama dengan x. Sudah mirip. Dy per dx plus py sama dengan q. Maka di sini p-nya itu sama dengan 1. Ini kan min ya. Min. Ini p. Ini agar jadi min y berarti kan min 1 p-nya. Maka p-nya min 1. Q-nya ini fungsi x dia. Q itu x. Seperti itu. Maka kita identifikasi langkah pertama itu p-nya apa, q-nya apa. Seperti itu. Lanjut. Oke, p-nya min 1, q-nya x, ini x ya, 1x, x itu aja. Nah, ya ini q-nya x. Kemudian kita kalikan faktor integrasinya, kita hitung dulu E integral P dx. E min x, ini kan integral min dx, min 1 dx. P-nya kan min 1. Integral min 1 dx itu min 1x atau min x. Selanjutnya, mengalihkan kedua ruas dengan faktor integrasinya. Ini kedua ruas tadi. Oke, kita kurung yang ruasnya ini. Jadi ini dikurung. Ini juga dikurung. Kemudian dikali faktor integrasi ini. Nih. Selanjutnya, kita kalikan ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Ini kurungannya dibuka saja. Mohon maaf, ya, saya agak batuk. Selanjutnya, ini disederhanakan bentuknya, diubah dalam bentuk integrasi. Jadi bentuk ini diubah dalam bentuk integrasi. Ini kan tidak diturunkan, tidak diturunkan. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Ini yang agak susah. Selanjutnya, ini dx-nya pindah ke sini. Kemudian kita integralkan. Karena ini sudah dipisah variabelnya. Ini y, ini x. Namun ada EX ini. EX-nya tidak bisa dicoret. Karena ini dalam bentuk
turunan di dalamnya, dalam operator kuasa dari operator turunan ini tidak, ini bebas. Jadi statusnya tidak sama, maka nggak bisa dicoret. Oke, ini diintegralkan masing-masing, ketemunya begini. Ini integral parsial ya. Kemudian setelah diintegralkan, bentuknya begini, disederhanakan jadi seperti ini. Ini cara pengerjaan detailnya. Nah, namun dari proses pengerjaan ini kita mendapatkan rumus. Jadi dari contoh tadi, apabila faktor integrasi kita misalkan sebagai mu pada PD linear orde 1, ini orde 1, dalam hal ini dapat dinyatakan dalam bentuk d per dx mu y sama dengan mu q. Dari mana ini? Dari sini. Ini. D per dx mu-nya itu faktor integrasi. Faktor integrasinya e min x tadi hasil perhitungannya nih. E min x. Mu y berarti d per dx mu y. Ini mu. X itu q. Ini. Berarti d per dx mu y sama dengan mu q. D per dx mu y sama dengan mu q. Itu. Kemudian bentuk ini dikerjakan. Ini proses pengerjaannya. Nah, dari proses pengerjaannya ini kita bisa ambil bentuk juga. Nah, ini kan mu y. Yang ini kan hasil integralnya sudah. Jadi ini mu y, mu-nya e min x itu sama dengan integral ini q mu q dx seperti itu, plus c seperti itu rumusnya. Jadi mu y sama dengan integral mu q dx plus c. Maka ketika kita ketemu dengan PD linear, proses penyelesaiannya sudah tidak seperti ini lagi. Karena proses dari sini ke sini itu butuh pemahaman yang agak dalam terkait diferensial. Saya rasa kita akan susah memahami ini, kok dari sini ke sini, ya apa ceritanya ini. Seperti itu, kecuali sudah paham betul, mungkin bisa membayangkan. Maka kita pakai rumus jadi saja, pakai yang ini. Jadi ini hanya prosesnya saja. Jadi kalau misalkan tidak paham ini, setidaknya bisa menggunakan ini. Karena proses penurunan dari rumus 2 ini. Namun yang dipakai adalah yang ini, yang bawah. Ini solusinya, penyelesaiannya. Dengan mu itu E, P, dx. Soalnya bentuknya seperti ini, penyelesaiannya seperti ini. Ada Q dari ini, ada mu itu dari ini, E. Di dalam E ada P. P-nya dari soal. Jadi ketika soalnya utuh, maka jelas solusi ini bisa digunakan. Oke, saya lanjutkan ke PD Bernoulli. Bentuknya mirip. Ini PY, Q, DY per DX plus PY sama dengan Q. Ini DY per DX plus PY sama dengan Q, Y pangkat N. Letak perbedaannya ada ininya, ada Y-nya saja. Itu namanya Bernoulli. Seperti itu. Nanti akan, ketika membahas persamaan Bernoulli ini akan berguna nanti PD linear ini. Karena memang PD linear itu selain materi terpisah dalam proses penyelesaian persamaan Bernoulli, PD linear juga merupakan pengantar dalam menyelesaikan PD Bernoulli. Makanya video ini dibuat dalam satu bahasan, yakni PD linear dan PD Bernoulli. Seperti itu. Oke, kita bentuknya sama ya dengan PD linear tadi, hanya ada Y sama Y pangkat N tadi. Jadi P, Q itu juga merupakan fungsi X dan konstanta. Kalau konstanta itu jadi angka biasa, kalau fungsi X ya seperti tadi, X.
Penyelesaiannya dengan cara, jadi kalau ada soal bentuknya Bernoulli, ini soalnya, kedua ruas kita bagi dengan Y pangkat N. Kenapa kita bagi dengan Y pangkat N? Karena Y pangkat N itu yang masalah. Seandainya Y pangkat N itu tidak ada, maka kan dia jadi bentuk Bernoulli. Seperti itu. Bentuk linear, PD linear. Maka kita utak-utik, kita olah atau kita mainkan aljabarnya untuk Y pangkat N-nya ini tidak bergandengan dengan Q lagi. Jadi kalau Q-nya sendirian, maka kita sudah mendapatkan bentuk linear. Ketika bentuk PD linear, maka kita tinggal gunakan penyelesaian ini. Sehingga persamaan Bernoulli-nya selesai. Oke, kedua ruas dibagi dengan Y pangkat N, dibagi dengan Y pangkat N itu berarti per Y pangkat N. Atau kalau digeser, tidak dijadikan per, dijadikan perkalian, itu apa namanya? Saya tulis saja di sini ya. Ini dibagi Y pangkat N, ini dibagi Y pangkat N, ini juga dibagi Y pangkat N. Ini coret, tinggal Q. Ini kalau dibagi kan ke atas. Ini kan Y pangkat 1 nggak ditulis. Jadi kalau ada aljabar, ada Y, itu maknanya ada 3. Ada Y, ada 1Y, ada Y per 1, ada Y pangkat 1. Nah, ini tinggal kebutuhannya. Kalau penjumlahan dalam bentuk biasa, maka 1Y. Kalau dalam penjumlahan dalam bentuk pecahan, maka Y per 1. Satunya dipakai. Kalau dalam bentuk pangkat, berarti Y pangkat 1. Ini dalam bentuk pangkat. Jadi ini Y pangkat 1, YN-nya naik, jadi kurangi N. Karena pembagian ya. Ini silakan diingat-ingat lagi sifat-sifat eksponensial. Ini juga sama karena jadi pembagian, ini kan 1 per YN. Jadi Y pangkat min N. Seperti itu ceritanya. Sehingga dibentuk mendapatkan bentuk seperti ini. Setelah itu, ini ya, kita tulis lagi. Nah, ini dimisalkan Z. Nih, ini dimisalkan Z. Seperti itu. Tujuannya agar ini nggak ada. Nah, Z tadi ketika kita turunkan dz per dx itu d per dx y1 min n. Ini kan Z-nya diturunkan. Diturunkan terhadap x, maka dapatnya dz per dx ini d per dx y1 min n. Diturunkan, 1 min n-nya turun, 1 min n-nya kurangi 1. Oke, 1 min n kurangi 1 itu sama dengan min n. Seperti itu. Ini kan 1 kurangi 1. Habis tinggal min n-nya. Nih, min n. Pangkatnya dy per dx. dy per dx ini namanya turunan eksplisit. Turunan implisit. Jadi ketika kita menurunkan sesuatu, yakni y terhadap x, maka diimbui dy per dx. Nah, sampai di sini, ini sama ya. Nah, tadi memang kita misalkan ini. Kemudian yang ini, ini kalau kita perhatikan ini sama dengan yang ini. Nah, di semua supaya semuanya dalam bentuk variabel z dan x, maka persamaan di atas dikalikan 1 min n. Ini kan 1 min n ini kan diperlukan agar ini sama, agar jadi dz per dx. Oke, nah kita dikali-kalikan, ada ininya, ada ininya, ada ini, masing-masing semuanya. Maka ini kan kelihatan ini sama seperti ini. Jadi gini, ditulisnya dz per dx p1z sama dengan q1. Nah,
dia dibentuk persamaan baru. Dari mana ini? Nah, ini. Ya. Nah, ini sama dz. Bentuknya sama. Kemudian P1-nya ini. Nah, ini kan z tadi. Nih. Nah, ini Q. Seperti itu. Ini kan bentuknya PD linear. Nah, ketika sudah berbentuk PD linear, ya sudah tinggal diselesaikan dengan solusi rumus langsung dari PD linear. Jadi cara memainkan aljabarnya agar persamaan Bernoulli membentuk PD linear dengan langkah-langkah seperti yang dijelaskan tadi. Oke, ini kalau dirangkum, tentukan n dari kedua ruas Bernoulli dibagi tentukan P dan Q-nya lah, ya. Kedua ruas Bernoulli dibagi Y pangkat N. Pastikan N-nya. Jadi N-nya diingat-ingat. Seperti itu. N-nya apa? Kemudian persamaan dibagi Y pangkat N. Setelah dibagi Y pangkat N, dimisalkan Z sama dengan Y-1. Tadi kan sudah dimisalkan. Diturunkan setelah itu Z-nya. Setelah diturunkan, persamaan Bernoulli yang telah dibagi Y pangkat N itu dikali 1 min N. Kemudian sampai di sini, setelah dikali 1 min N, dia sudah dalam bentuk PD linear. Atau sebelum proses pembentukan PD linear, dijadikan Z dz dx. Nah, ini bahasanya substitusikan Z dz per dx. Jadi semua sudah dalam bentuk Z dan X. Setelah dikalikan ini, setelah tahap 4, setelah langkah keempat. Selanjutnya sampai di sini persamaan Bernoulli harus dalam bentuk suku X dan Z. Tidak boleh tersisa suku-suku dalam Y dan telah dalam bentuk PD linear. Maka selesaikan PD linear dengan rumus yang sudah ada di depan. Kemudian kembalikan lagi Z tadi dalam bentuk Y1 min N sehingga diperoleh jawaban akhir dalam suku-suku X dan Y sesuai dengan soal. Karena soalnya dalam variabel X dan Y, kemudian kita ubah untuk memudahkan pengerjaannya, penyelesaiannya ke Z dan X. Kemudian setelah selesai diselesaikan, kita kembalikan lagi dalam bentuk Y dan X dan disederhanakan. Seperti 7 langkah. Kita contohkan saja. Selesaikan PD linear berikut. Nah, ini bentuknya. Langkah pertama, kita tentukan P dan Q dan N. Nah, ini P-nya ini seper X ini. Ini kan kebetulan sama-sama plus Y per X, berarti ini PY berarti P per X. P-nya adalah 1 per X. Q-nya itu X. Y-nya ya Y tetap. N-nya 2. Oke. Ini kedua ruas dibagi 2. Y pangkat 2. Oke, ini sudah dibagi. Dicoret. Ini Y1 min N, 1 min 2. Kemudian Y min N, Y min 2. Ikut ini loh. Nah, ini Y min N. Y min N, P, Y1 min N, Q. Ini sama. Y min N, P, Y1 min N, Q. Q-nya, N-nya 2. Nah, boleh diikuti saja rumus tadi itu. Terus selanjutnya, 1 kurangi 2, ya min 1. Jadi dari sini ke sini hanya mengerjakan ini aja. 1 min 2. Gak ada yang berubah. Nah, jadi cara menyelesaikan matematika itu gampang. Dari sini ke sini kalian harus tahu ada perubahan apa tidak. Kemudian perubahannya di mana. Apa benar perubahan itu. Kalau ini perubahannya kan dari sini dia jadi min 1. 1 min 2 ya benar lah 1 min 2. 1 min 2 ya benar min 1. Lanjut. Dimisalkan Z min 1. Karena tadi yang dimisalkan harus ini. Kita turunkan setelah itu. Yang diturunkan dapatnya
min Y min 2. Berarti minnya ini. Supaya semuanya dalam variabel Z dan X, maka persamaan di atas dikalikan dengan min 1. Ini min 1. Dari sini min 1. Atau kalau pakai proses tadi, nah ini 1 min N, 1 min 2. 1 min 2 itu min 1. Min 1. Sama caranya. Selanjutnya, nah ini bentuk ini, karena dimisalkan ke sini ada minnya, yang plus jadi min, yang X jadi min X. Min, min, min. Seperti itu. Selanjutnya, nah sudah berubah. dz per dx min z per x sama dengan min x. Ini sudah PD linear. Nah ini berubah jadi dz dari mana? Ini sama. Kemudian ini z, ya. Ini tetap x. Nah ini coba dilihat. Ini jadi dz per dx, minnya tetap ada. Ini jadi z per x sama dengan min x min x. Tidak ada yang berubah. Hanya berubah yang di apa namanya? Yang merah sama hijau ini saja. Maka ini PD linear. Oke, PD linear ya. Lanjut. Penyelesaiannya ini tadi. Ini soalnya. Diambil dari yang ini. Kira-kira ini selesainya jadi apa nanti? Nah, selanjutnya ini min x. Ini berarti Q. Ya, ini Q ya. Ini P. Jangan lupa minnya. Nah, ini pakai P. Minnya lupa ditulis ini ya. Ini ada minnya. Ada minnya di sini. Nah, makanya di sini ada min. Jadi integral seper X itu kan ln X. Minnya lupa, yang atas ini ada min di sini. Tapi ditulis di sini. Kemudian min ln X. Pangkat minnya pindah jadi pangkat min 1. Kemudian pangkat min 1 itu kan jadi seper. Kalau ketemu ln itu jadi ininya, isi dari ln. Kalau pangkat ln, maka mu-nya adalah seper X. Jadi dihitung dulu mu-nya. Setelah itu baru kita gunakan rumus ini. Mu seper X, Y, Z, ini kan dy per dx min py sama dengan q. Rumusnya kan begitu. Kebetulan y di sini diganti huruf z. Jadi kalau bentuknya ini, sebentar. Nah ini kan disebut PD linear di teori kan dia pakai y di sini. Y ini pakai z. Jadi ketika pakai penyelesaian y di sini, ini diganti z. Seperti itu. Karena kan di PD linear itu xy, kalau ini xz. Ya tinggal diganti y-nya jadi z, beres tuh. Kan ini jadi z. Ini seper x sesuai ini, q-nya min x dx plus c. Oke, ini z per x, kemudian ini coret. Jadi min 1 dx plus c. Sudah begini aja. Tinggal, nah, ini z per x integral min 1 dx itu min x plus c. Sudah selesai. Ini. Hanya z-nya ini kita ganti. Z-nya tadi dimisalkan sebagai y pangkat min 2 kalau nggak salah. Mana? Y pangkat min 1. Y pangkat min 1 ya. Nah, jadi begini. Ya, ini pindah ke sana. Ini kan jadi min x kuadrat, ini min x kuadrat, ini cx. X-nya pindah. Karena z-nya min 1, y pangkat min 1, maka ini jadinya y pangkat min 1. Yang lain, ini z-nya loh. Ini loh. Jadi ini. Setelah itu kita sederhanakan bentuknya, boleh ditulis begini juga ada apa-apa. Y sama dengan cx min x kuadrat pangkat
min 1 dalam kurung. Sampai di sini sudah selesai ini. Oke, itu cara menyelesaikan persamaan Bernoulli. Jadi bentuknya diubah dulu ke linier, kemudian baru dikerjakan dengan cara penyelesaian PD linier dalam bentuk umum tadi ini. Seperti itu. Oke, tugasnya. Ya, tugas toh. PD, oh ini berarti ya, PD. Ini kemarin sudah ini saya tugaskan ini. Dikumpulkan di minggu depannya. Setelah itu ini oke, yang ditugaskan ini adalah ini aja lah ya, tak usah banyak-banyak. Kasihan. Nomor 3. Kelipatan 3 adalah 6. 9. 12 perlu nggak? 12. Ya, kalau kelipatan 3 kan. Yang dikerjakan kelipatan 3 untuk PD linier. PD Bernoulli kelipatan apa ini? Kelipatan 3 berarti kan nomor 15 sama 18. Janganlah. Oh ini masih PD linier ini. Hanya dia dalam bentuk tidak plus C. Ada syarat batasnya. Oke, ini kita tambahin aja. 1 aja lah, tidak usah banyak-banyak. Yang ini. Ini mungkin ya. Karena kelipatan 3 tadi. Kelipatan 3. Oke lah, tidak apa-apa. 1 aja. Sampai 15 aja kan 5 berarti. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut. PD Bernoulli. PD Bernoulli-nya 1, 2, 3. 8 berarti. Ya sudahlah. Semuanya. 1, 2, 3. PD Bernoulli-nya semuanya. Kemudian untuk PD linier, nomornya sampai 18 ternyata. Hanya bedanya ini ada nilai awalnya. Ada syarat batasnya lah. Jadi tugasnya ada 8, nomor 3, 6, 9, 12, 15. Kemudian untuk PD Bernoulli-nya 1, 2, 3. Seperti itu. Demikian materi minggu ini. Tugasnya ini dikumpulkan minggu depan. Ya, proses pengumpulannya sesuai dengan aturan perkuliahan yang ada pada saat ini. Demikian materi terkait persamaan diferensial dari saya, khususnya bab PD linier dan subbab PD linier PD Bernoulli, PDB orde 1. Ya, semoga bisa dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.